Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudaraku muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya para orang tua yang hari ini anak putra-putrinya sedang melaksanakan pendidikan, kami sampaikan di sini, setiap harta yang kita keluarkan untuk pendidikan putra-putri kita, ketahuilah bahwa sesungguhnya itu adalah pembelanjaan harta, sedekah, infak yang paling bernilai untuk kita semuanya dan paling besar pahalanya yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah menarik yang sering diceritakan oleh masyayikh di Damaskus, ibu kota Suriah. Di sana ada turbah, kuburan, ada tukang gali kubur. Suatu hari tukang gali kubur ini didatangi seorang wanita, seorang ibu-ibu, memesan satu liang kubur. Setelah itu beliau menyiapkannya. Beberapa saat kemudian ibu-ibu datang dengan beberapa laki-laki yang jumlahnya tidak banyak. Karena jumlahnya sedikit, maka laki-laki tukang gali kubur ini pun membantu untuk memakamkan jenazah tersebut. Saat beliau masuk ke dalam pemakaman, beliau membuka peti jenazah, beliau mengambil jenazahnya, dan ketika beliau hendak meletakkan jenazah itu, ternyata tiba-tiba kuburan itu membuka menjadi taman yang sangat indah, sangat luas sekali. Dipenuhi dengan pemandangan-pemandangan yang sangat indah, bunga-bunga yang sangat indah. Akhirnya muncul dari taman itu dua laki-laki berkuda yang sangat indah. Dua laki-laki itu kemudian menyambut dan mengambil jenazah tersebut. Kejadian itu membuat tukang gali kubur ini kemudian pingsan. Beberapa hari berikutnya, beberapa bulan berikutnya, ternyata seorang ibu itu datang lagi ke kuburan, memesan kembali satu liang kubur. Dan beberapa jam berikutnya, seorang ibu itu datang dengan beberapa laki-laki yang tidak banyak. Untuk kali kedua, tukang gali kubur ini membantu untuk pemakaman jenazah tersebut. Beliau masukkan ke liang lahat. Nah, saat beliau taruh jenazah, beliau kemudian mendapatkan kejadian yang sama. Tiba-tiba kuburan itu terbuka menjadi taman yang sangat luas, sangat indah. Dan dari taman yang indah itu muncul dua orang berkuda, menyambut dan kemudian membawa jenazah tersebut. Tetapi kali ini beliau tidak pingsan. Beliau menyaksikan semua itu dengan sadar. Kemudian saat selesai pemakaman, beliau kemudian mengejar seorang ibu. Beliau bertanya dengan penuh penasaran, "Wahai ibu, siapakah Anda?" Kemudian beliau menceritakan dua kejadian yang pernah beliau alami. Akhirnya ibu tadi menceritakan bahwa dua jenazah yang engkau maksud adalah putra-putraku. Yang pertama adalah putraku yang sedang belajar thalabul ilmi. Kemudian yang kedua adalah putraku yang bekerja mencari nafkah untuk menafkahi adiknya untuk belajar thalabul ilmi. Dua-duanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tukang gali kubur ini akhirnya memutuskan untuk berhenti bekerja menjadi tukang gali kubur, dan kemudian beliau kembali mendatangi halakoh-halakoh, majelis-majelis taklim, dan sampai akhirnya saat ini beliau menjadi ulama besar di Damaskus, Abdurrahman Al-Khaffar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu setiap sedekah akan menjadi penerangan di dalam kubur orang-orang yang bersedekah. Setiap sedekah kita akan membantu kita, menemani kita di alam kubur. Dan di antara yang paling mulia daripada sedekah itu adalah setiap dirham, setiap dinar,
setiap rupiah yang kita belanjakan untuk thalabul ilmi, untuk para penuntut ilmu, lebih-lebih dia adalah putra putri kita yang merupakan tanggung jawab daripada kita itu. Tentu nilainya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum